Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Dia meninggalkan kafe di sudut ruang tunggu itu dengan dada yang rasanya ingin meledak. Sarah duduk terpekur di dalam kamarnya, menatap pada foto pernikahan di atas kepala tempat tidurnya. Mengingat kembali satu kalimat terakhir Bram. Sally menyerahkan tubuhnya padaku tapi diam memberikan hatinya pada orang lain. Sarah menepis segenap rasa bersalah di hatinya. Dia sama sekali tidak merebut Raka dari siapapun. Sama sekali tidak. Tuhanlah yang menentukan jalannya untuk bertemu cinta. Pada saat dia menganggap ujian hidupnya begitu berat. Dia sendiri tak pernah tahu ketika cinta itu datang menyapanya dengan tiba-tiba, mengikat kakinya tak lagi bisa lari. Dan yang terbesar dari perasaan itu, dia tak punya kerelaan melepaskan orang yang dicintainya itu pada siapapun. Sarah mengais setiap sudut di hatinya, mencari kesalahan apa yang mungkin telah dilakukannya pada Sally. Tapi kemudian dia merasa, dirinya hanya menerima takdirnya. Jikapun Sally ternyata baru menyadari, dia menyimpan hatinya pada Raka, maka itu pun bukanlah kesalahannya. Tapi, andai kata, Raka ternyata memilih Sally di kemudian hari, maka dia tak akan berbicara apalagi. Di mana Raka merasa bahagia, maka di sanalah dia menggantungkan doanya. Seperti itulah besarnya cinta pada suaminya itu. Tapi selama Raka mencintai dirinya, maka dia akan mempertahankan Raka, bahkan jika harus berperang melawan adiknya sekalipun. Diliriknya jam di dinding. Sekarang waktu menunjukkan hampir jam 12 malam. Matanya belum mengantuk. Pikirannya sedang berkecamuk tak menentu. Pertemuannya dengan Bram benar mengganggunya. Apalagi tempat tidur besar ini, begitu dingin. Tak ada lagi Raka berbaring di sana, yang biasanya tersenyum menggodanya. Sarah menghitung jarinya. Dari keberangkatan Raka, mungkin sang suami masih dalam pesawat. Karena dari Jakarta ke Amsterdam perlu waktu kurang lebih 15 jam. Rasanya begitu aneh. Raka baru saja berangkat tadi pagi tapi rasanya suaminya itu telah pergi sangat lama. Berkali-kali dia melirik ke arah jam, seolah berpacu dengan detik, berharap Raka segera menghubunginya. Rindu, apakah ini yang namanya rindu? Mengapa perasaan ini begitu berat dan mengganggu? Dulu dia bisa merasa rindu kepada Raka tapi jika dia mengalihkan perhatiannya, maka kerinduan itu akan menguap sementara. Tapi saat ini, tak ada apapun yang bisa mengalihkannya dari bayangan wajah Raka. Sarah berbalik, mengambil posisi untuk segera tidur, mengharapkan Raka datang di antara bunga mimpinya. Ditariknya selimut dan meletakkan tangan di perut. Anakku, sayang, mari kita jemput papamu dalam mimpi, bisiknya dalam hati. Dipejamkannya mata sambil membisikkan doa untuk seseorang yang telah membawa hatinya itu ke benua seberang. Bunyi ponsel Sarah membangunkannya. Tangan Sarah bergerak ke meja di samping tempat tidurnya, tanpa membuka matanya. Dia masih sangat mengantuk. Tadi malam dia baru bisa terlelap setelah sangat larut. Dia membuka matanya sedikit, melihat ke layar ponsel. Seketika matanya menjadi terbuka sempurna melihat wajah foto profil kontak yang sedang dalam panggilan itu. Wajah tampan suaminya yang sedang tertawa, saat mereka berada ke Kenheof berlatar tulip aneka warna. Raka sedang memanggilnya dalam panggilan video. Sarah segera duduk, tanpa sempat merapikan rambutnya yang acak-acakan. Halo, sayangku. Indonesia sudah pagi loh. Sekarang. Senyum sumringah itu seketika seperti booster pagi yang menyenangkan. Sayang, kamu membangunkan aku. Sarah melirik ke jam dinding sudah hampir jam 7 pagi. Ternyata, dia benar kesiangan. Untung saja dia punya mertua yang sangat baik. Tak akan mempermasalahkan jam berapapun dia bangun.
Aku sudah di Amsterdam. Karena di sini tengah malam ketika pesawatnya sampai jadi menginap di hotel sampai besok pagi. Sekarang sedang jam 2 pagi di sini. Aku tidak tahan ingin menelponmu. Wajah tampan Raka benar mengobati semua kerinduannya. Sampai dia hanya melongo menatap layar ponsel. Hari pertama LDR sudah seperti ini. Bagaimana aku bisa melewati hari sampai 5-6 bulan ke depan? Keluhnya dalam hati. Sayang, kamu tidak apa-apa. Raka mengernyit dahinya melihat pias Sarah. Oh, aku lagi mengumpulkan kesadaranku. Sayang, kamu mengganggu tidurku saja. Aku baru saja bermimpi sedang dipeluk seseorang. Dipeluk seseorang? Belum 24 jam suamimu ini pergi. Kamu sudah memimpikannya orang lain. Raka melotot di seberang sana. Ya, laki dalam mimpiku ini aneh sekali. Dia suka memelukku diam saat aku sedang tidur dan yang paling aneh, kadang berbicara dengan perutku. Mengoceh sendiri. Sarah tergelak. Wajah Raka cemberut menatap istrinya yang tertawa lepas itu. Tapi matanya berbinar bahagia. Andai saja tak terpisah ruang, mungkin sekarang bibir mulut yang tergelak itu akan dibungkamkannya dengan 1000 ciuman. Sayang, aku tak bisa tidur. Raka berucap dengan wajah memelas. Sarah menghentikan tawanya dan menaikkan alisnya sambil menyibak rambutnya. Kenapa? Aku merindukanmu. Aku juga rindu. Sayang, bagaimana kalau dia mengantarmu ke sini? Pertanyaan sedikit putus asa itu membuat alis Sarah berkerut. Hei, sayang, ini belum sehari. Sarah tertawa melihat Raka yang mendadak bersikap begitu lebay. Tapi bagaimana ini? Ragaku di sini tapi hatiku di sana. Keluh Raka. Kemarin siang. Yang bilang ini cuma sebentar siapa? Sarah mengingatkan. Meski dia sendiri tak bisa mengatakan dia juga seperasaan sekarang dengan sang suami. Iya. Aku lupa ini cuma sebentar. Raka terkekeh. Menertawakan dirinya sendiri. Apa kabar bebiku? Dia tidak rewel pagi ini. Dia tidak merepotkan mominya kan? Raka bertanya kemudian, mengalihkan pembicaraan. Merepotkan bagaimana? Sarah mengernyit dahinya. Kamu tidak dibuatnya mual. Mual kan pagi ini? Sepertinya tidak ada tanda mual pagi ini. Dia mungkin bertingkah kalau ada papanya. Sarah tertawa. Raka merengut mendengar candaan istrinya itu. Dia memang anak pintar. Menurut sama pesan papanya. Memangnya, papanya pesan apa sih? Tidak boleh merepotkan mamanya. Terus apa lagi? Tunggu papanya pulang. Tidak boleh nakal. Terus apa lagi? Raka terdiam sambil menurut sudut bibirnya ke bawah seolah sedang memikirkan sesuatu. Terus, jaga mama. Jangan sampai ada laki genit melirik mamanya yang cantik. Seketika semburat merona di wajah Sarah. Pujian tak langsung itu membuat dadanya hangat dan tersipu. Kenapa wajah sayangku ini memerah? Papamu memang suka menggombal, nak. Dulu, dia itu jago akting. Loh, jangan papamu ini lagi akting. Sarah mengelus perutnya dengan tangan kiri seolah sedang berbicara dengan perutnya. Ini serius sayang. Kamu cantik sekali biarpun baru bangun tidur. Raka menaikkan alisnya dengan serius. Sarah tersipu mendengarnya. Memang kadang seorang istri butuh sedikit pujian atau sanjungan untuk membuatnya bahagia karena itu membuktikan sang suami memperhatikan dan yang terpenting menambah kepercayaan diri istri. Pujian yang tidak berlebihan mencerminkan dari hati. Tapi jika terlalu berlebihan mungkin ada sesuatu yang ditutupi. Sudahlah, tidak perlu menggodaku begitu. Sarah cemberut. Seolah menolak pujian itu tetapi sesungguhnya hatinya sedang berbunga. Ayo, bangun sayang. Mandi dan sarapan. Jangan lupa minum susu. Raka memperingatkan. Iya. Sarah menjawab sembari tersenyum riang pada Raka. Nanti kalau aku sudah sampai Leiden, aku telpon lagi.
Iya. Aku tutup dulu ya. Tunggu dulu. Tiba Sarah teringat sesuatu tapi kemudian piasnya mendadak ragu untuk meneruskan. Apa? Hei. Ada apa? Raka menatap sang istri sambil menunggu Sarah berbicara. Aku bertemu seseorang di bandara tadi siang. Siapa? Dahi Raka seketika berkerut. Aku bertemu Bram. Sarah menjawab kemudian. Sesaat raut wajah Raka menegang. Tatapan itu begitu aneh. Seolah hal itu cukup mengganggunya. Tapi, laki mana yang merasa senang mendengar nama laki? Laki yang pernah membuatnya patah hati. Karena merampas seseorang darinya bahkan mempermalukannya. Harga diri seorang laki. Laki itu setinggi gunung. Dia tak akan rela kehormatannya dirobek. Robek oleh laki lain dengan begitu rupa. Ya, Raka benar membenci Bram jika dia harus jujur. Orang itu telah membuat harga dirinya sebagai laki benar terluka. Dan kamu berbicara padanya? Pertanyaan Raka terdengar dingin. Ya, sebentar. Raka tak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang tidak suka dengan apa yang didengar oleh telinganya itu. Seharusnya, kamu tidak perlu berbicara dengannya. Suara itu dingin sekali. Hampir seperti suara Raka yang dulu dikenalnya pertama kali. Sarah terdiam kemudian membuang wajahnya sesaat dengan jengah. Merasa tidak nyaman. Dia sadar. Dia sekarang bukan orang yang bebas lagi. Yang bisa berbuat sesukanya tanpa memperhitungkan perasaan Raka apalagi dengan orang yang terkait silang dengan suaminya itu. Hanya saja, sebagai seorang kakak Sarah merasa perlu memperingatkan Bram. Aku hanya ingin memperingatkannya. Supaya menjauhi Sally. Ucap Sarah pelan. Bram ataupun Sally. Bukan lagi urusan kita. Mereka adalah orang yang punya pikiran untuk diri mereka sendiri. Jangan memberi peluang diri kita untuk terlibat untuk hal yang tidak perlu. Tapi, ini bukan soal Bram. Ini soal Sally. Biar bagaimanapun dia adalah adikku. Adik seperti apa yang tega berusaha menyakiti kakaknya sendiri? Sarah terdiam mendengar kalimat Raka yang terasa tajam. Aku tahu. Hatimu terlalu baik, sayang. Terlalu tulus. Sehingga kadang dirimu mengabaikan perasaanmu sendiri untuk orang lain. Itu baik. Tapi tidak selamanya baik jika terlalu. Raka berusaha mengubah nada suaranya. Melihat wajah Sarah yang seketika muram. Sayang, apakah aku salah? Aku minta maaf jika aku salah. Suara Sarah tersendat. Kamu tidak salah sayang. Kamu benar telah bertindak benar sesuai nalurimu. Tapi sedikit ceroboh jika menganggap itu perlu. Hanya saja, buka matamu lebar. Mereka adalah orang yang sudah dewasa. Tidak perlu mendikte mereka tentang hal salah dan benar. Ucap Raka lembut. Sarah menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Dia tidak merasa harus mengucapkan apa. Seorang istri memang kadang pula perlu mendengarkan, tidak harus mendebat. Jika tidak perlu. Sayang, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan selalu ada resiko di belakangnya. Mereka telah memilih. Berhentilah menunjukkan jalan saat orang itu sudah membelakangimu. Karena dia tak akan melihat lagi arah jarimu. Sarah terpesona pada suaminya ini. Di balik semua sikap manjanya, dia adalah orang yang begitu dewasa. Sayang, aku mencintaimu. Sarah tak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya. Raka menaikkan alisnya tinggi. Mendengar kalimat itu, rasanya, ucapan Sarah sedikit tidak nyambung dengan apa yang sedang dibicarakannya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Sarah tersenyum lebar. Dia tidak perlu marah atau tersinggung. Meski dia merasa niatnya baik untuk berbicara pada Bram. Tapi tak selalu segala hal baik di mata pasangan kita. Bertenggang rasa membuat segala sesuatunya lebih baik. Sayang, pergilah mandi, makanlah sesuatu. Anakku sudah lapar. Kalau kita ngobrol sepanjang pagi begini, bebiku itu bisa kelaparan. Raka terkekeh. Iya, sayangku.
Aku mau mandi dulu. Tidurlah. Di sana belum pagi kan? Oke. See you sayang. See you. I love you. I love you too. Pagi itu terasa nikmat saat diawali dengan kata cinta yang indah. 3 hari di Leiden. Raka disibukkan dengan mengurus administrasi dan daftar ulang awal semester baru. Berada di kampus bukan lagi hal yang menyenangkan bagi Raka, karena selalu tak sabar untuk pulang ke apartemennya. Kalau tidak video call, maka dia akan mengganggu Sarah dengan chat. Yang diganggu pun tidak merasa berkeberatan. Sore itu, Raka baru saja selesai mandi, memanaskan semangkok hotspot untuk makan malam, tak sabar siap menelpon Sarah. Saat ponselnya berbunyi, "Halo, Willem, what is that? Imat will J on Moeten." Raka mengernyit dahinya sedikit bingung. Seseorang ingin bertemu. Dia mengulang seolah berusaha menerka. Siapakah yang ingin bertemu dengannya sesore ini? Dia baru saja tiba di Leiden dan menghubungiku tadi karena menanyakan alamatmu. Dia menyimpan nomor kontakku. Karena kita pernah bertemu saat di Jerman dulu. Kamu memperkenalkan dia sebagai tunanganmu waktu itu. Raka terperangah sesaat. Mendengarkan keterangan dari Willem. Dia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sally. Yes, Sally. Sekarang aku sudah di depan pintu apartemenmu. Sepertinya dia sangat ingin bertemu denganmu. Raka tak bisa berkata apa dan tak tahu harus berbuat apa. Semua begitu mendadak dan tak terduga. Telepon itu dimatikan berganti dengan bunyi bel pintu yang berbunyi setelahnya. Raka masih memegang ponsel di tangannya. Lalu dengan langkah sedikit bingung dia menuju pintu dan membukanya. Willem berdiri di sana dengan raut yang juga tak kalah bingungnya. Dia mencarimu. Ucap Willem dengan sedikit tak enak. Dia sangat tahu tentang kisah cinta Raka. Bahkan dia juga tahu temannya itu telah menikah dengan kakak tunangannya. Mengantarkan Sally ke apartemen Raka tentu saja bukan hal yang benar. Tapi dia tak bisa menolak saat gadis yang kini berdiri di belakang punggungnya dengan sebuah koper kecil begitu memohon untuk diantarkan pada Raka. Sebagai sahabat baik Raka, dia mengenal Sally saat Raka dan dia masih bersekolah di Jerman. Beberapa kali gadis yang berstatus tunangan Raka waktu itu datang mengunjungi Raka di Jerman. Sally adalah gadis supel yang menyenangkan. Willem masuk melewati pintu dan memberi jalan kepada Sally untuk masuk. Sally, dengan celana jeans dan atasan putih model ruffle, tampak manis meskipun wajahnya terlihat sedikit kuyu. Tangannya memegang gagang koper dengan kuat. Poninya menutupi sebagian alisnya. Dan mata yang bening itu mengerjap kepada Raka, penuh harap. Raka berdiri di tempatnya seperti membeku, menatap lurus pada gadis yang dulu pernah begitu dekat dengannya itu. Hedlik erop dat ik moet gaan. Sepertinya aku harus pergi. Willem menepuk bahu Raja, memberi kesadaran pada temannya yang masih terpana. Lalu tanpa banyak bicara, Willem menuju pintu, menutupnya dengan tergesa. Dia sungguh tak ingin terlibat dengan kisah cinta Raka yang menurutnya begitu rumit. Menolong orang yang meminta itu adalah kewajiban. Dia tak mungkin membiarkan seorang perempuan yang jauh datang ke Leiden untuk menemui seseorang, terlantar begitu saja. Untuk apapun masalah di belakangnya, Willem tak tahu menahu. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai teman. Sally. Raka memandang gadis di depannya itu dengan masih tak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Raka. Sally melepaskan gagang koper yang melekat di genggamannya. Kenapa kamu datang kemari? Suara Raka bergetar. Begitu dingin. Aku ingin bertemu denganmu. Sarah menjawab dengan berani. Dia melangkah maju. Dan dengan refleks Raka mundur beberapa langkah ke belakang. Aku tak menyangka kamu menjadi senekat ini. Betapa tak menyenangkan suara yang keluar dari bibir Raka. Membuat Sally menghentikan langkahnya. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Karena kamu masih adalah tunanganku.
Sally menyahut. Sedikit pun dia tak menunjukkan sikap malu. Sally, kita tidak lagi orang yang memiliki hubungan. Sejak aku menikah dengan Sarah. Kamu bukan siapa bagiku. Kamu masih tunanganku. Sally mengangkat tangannya menunjukkan punggung jemari kirinya, di mana pada jari manisnya melingkar sebuah cincin pertunangan yang pernah disematkan Raka 5 tahun yang lalu. Raka menatap jemari itu dengan tatapan yang tajam menusuk. Sekelebat semua kenangan masa lalu lewat di depannya, seperti sebuah bayangan yang berlarian. Apa istimewanya cincin itu, Sally? Raka berucap tanpa menunjukkan reaksi apa. Apakah cincin itu membuatmu merasa berhak datang kepadaku? Apakah cincin itu lebih tinggi nilainya dibanding cincin yang sekarang ku kenakan? Raka mengangkat tangan kanannya bahkan lebih tinggi dari wajahnya. Di jari manisnya melingkar sebuah cincin pernikahan. Pasangan cincin yang sekarang dikenakan oleh Sarah. Sally tak berkedip menatap Raka. Apakah kamu benar telah melupakan aku? Apakah mengingat orang yang telah menyakitiku begitu penting? Aku tidak berharap sama sekali bertemu denganmu. Dengan alasan apapun. Raka menjawab sambil mundur 1 langkah lagi. Seolah ingin menjauhi Sally. Kau bohong. Sally berteriak setengah menghardik. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu menikahi Sarah karena terpaksa. Kamu hanya pura mencintainya, supaya aku cemburukan. Kamu hanya balas dendam kepadaku. Lanjut Sally. Wajahnya memerah. Kenapa aku harus berbohong jika aku mencintai Sarah? Karena aku cinta pertamamu. Aku tahu itu. Sally. Ternyata kamu tidak pernah dewasa. Raka gelengkan kepalanya. Dan selama ini kamu benar tak mengenal diriku dengan baik. Mungkin aku pernah begitu menyukaimu. Begitu sayang padamu tapi tak ada perasaan yang akan bertahan setelah menerima pengkhianatan. Apakah perasaan itu tetap sama saat kamu melemparkan dirimu pada laki lain? Jangan menilai dirimu begitu tinggi. Kamu bahkan kehilangan harga dirimu sejak lama. Di masa lalu mungkin aku tak pernah benar mempermasalahkan kesalahan kecil yang pernah kamu lakukan selama kita bersama. Tapi aku juga bukan batu yang selalu diam untuk menyenangkan hatimu. Raka menatap tajam pada Sally. Menikam sampai ke jantung perempuan cantik yang sedikit lebih pucat dan kurus dari sebelumnya itu. Setiap orang mempunyai batasan toleransi. Dan aku telah cukup bersabar untukmu. Jangan memaksaku menunjukkan sebesar apa sesungguhnya kebencianku padamu. Jika bukan karena mengingat Sarah, aku mungkin telah menyerapahimu banyaknya dengan kata terburuk yang aku punya. Sayangnya, kakakmu itu meskipun sekejam apapun kamu memperlakukannya tetap saja begitu menyayangimu. Sehingga aku tak bisa melakukan hal yang mungkin membuatnya sedih. Raka tersenyum sinis. Kamu mencintaiku. Sally mendesis. Matanya berkaca dengan raut begitu putus asa. Aku mungkin mencintaimu dulu, tapi hari ini dan kemarin adalah waktu yang berbeda. Aku mencintai orang lain yang memperlakukan aku dengan baik dan menghargaiku. Aku mencintai kakakmu, Sally. Satu hal yang mungkin harus kusyukuri dari banyak luka yang telah kamu beri padaku adalah memberikan Sarah sebagai penggantimu. Dia 1000 kali lebih baik dari dirimu. Raka menatap Sally seperti es batu, tanpa perasaan. Aku sangat merindukanmu. Aku baru menyadari aku mencintaimu. Sesuatu akan terasa berarti saat telah hilang. Aku tak mempunyai kesalahan padamu. Kamu yang mencampakkan aku dan memilih pergi. Mengapa kamu tidak bisa melihat bagaimana dirimu merendahkan dirimu sendiri? Tidakkah kamu mempunyai sedikit rasa malu? Raka, maafkan aku. Aku berjanji akan setia kepadamu setelah ini. Seumur hidupku. Sally begitu memelas. Memandang Raka dengan matanya yang sembab. Raka berjalan ke arah Sally. Hingga mereka hanya berjarak sedepa. Apakah kamu benar menginginkan aku memaafkanmu? Raka mencondongkan wajahnya. Begitu dekat dengan wajah Sally.
Sally menganggukkan kepalanya. Air matanya meleleh di pipinya, berkilau di bawah cahaya lampu. Aku memaafkanmu. Jika kamu berjanji tidak pernah lagi menampakkan wajahmu di depanku dan Sarah. Selamanya, Raka berucap dengan suara yang begitu dalam dan berat. Syarat dengan rasa jijik dan amarah yang ditahan begitu rupa. Lalu dengan langkah yang panjang, Raka berjalan ke arah pintu. Membukanya lebar-lebar. Pulanglah. Aku akan meminta Beatrix menjemputmu dan mengantarmu ke hotel terdekat. Itulah hal terbaik yang bisa kulakukan padamu. Sebagai seorang kakak ipar yang baik. Raka berdiri seperti seorang penjaga pintu. Menunggu Sally beranjak dan keluar melewati pintu apartemennya. Sally membeliak kepada Raka. Tak pernah menyangka Raka bersikap begitu keras padanya. Dia mengira, saat dia tahu Raka kembali Leiden dan dia menyusulnya, maka mantan tunangannya itu akan luluh dan kembali tergoda memeluknya. Sayangnya, dia telah salah menilai Raka yang lembut dan penurut itu. Dia bahkan mengantar dirinya jauh melintasi benua hanya untuk dipermalukan. Keluarlah, aku harus menelpon istriku sekarang. Aku tidak ingin membuatnya menunggu. Mata Sally berkilat menatap Raka, menyiratkan sakit hati dan 1000 dendam. Sarah meletakkan pensilnya di atas meja, menatap ke arah ponselnya dengan gelisah. Raka sama sekali tidak bisa dihubungi hampir seharian ini. Biasanya setiap pagi, senyum lebar suaminya itu akan selalu menghias layar ponselnya. Suara Raka yang renyah seperti alarm yang membangunkan Sarah dan membuat pagi calon ibu muda itu begitu bersemangat. Tapi hari ini, Sarah terbangun dan tak mendengar ponselnya berbunyi sama sekali. Bahkan ketika dia memeriksa, takutnya dia melewatkan panggilan Raka. Sama sekali tak ada panggilan tak terjawab di riwayat panggilan. Sarah mengerutkan dahinya dan mengingat bahwa hari ini tepat hari ke-6 suaminya di Leiden. Bersambung dulu ya teman-teman.